Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga teman-teman selalu dalam kondisi yang sehat, tidak kekurangan satu apapun. Ya, semangat terus, ya. Semangat pagi, ya. Setiap pagi selalu memulai hari dengan berdoa dan semoga segala sesuatunya lancar ya, teman-teman ya. Oke, baik teman-teman. Eh, Melanjutkan dari temu Zoom kemarin ya di mata kuliah intervensi dasar 3 organisasi. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, ini mata kuliah yang merupakan kelanjutan dari mata kuliah intervensi dasar 1 dan 2, hanya beda ruang lingkup ya, beda bidangnya organisasi. Tentu kalau misalnya teman-teman masih ingat ya, konsepnya sebuah intervensi psikologi ini adalah teman-teman nanti akan berlatih menjadi seorang calon psikolog, ya, calon konsultan, ataupun misalnya kalau dalam ruang lingkup di organisasi di perusahaan nanti akan menjadi seorang HRD nantinya, ya. Kalau di individu, ya, tentu masih ingat teman-teman, kita fokusnya lebih ke penyelesaian kasus-kasus individual ya, jadi lebih ke klinis ya, tapi juga tidak memungkinkan masalah-masalah individu yang ada di dalam perusahaan atau organisasi. Itu juga bisa sebenarnya ya. Kemudian untuk yang di intervensi dasar 2 kemarin itu kelompok ya, fokusnya ke komunitas ya, ke kelompok dengan karakter tertentu, kelompok dengan golongan tertentu ya. Jadi nanti teman-teman sebenarnya bisa bisa jadi macam-macam nih untuk prospek kerja di bidang intervensi ya. Anda bisa menjadi seorang konsultan, pengajar misalnya, seorang trainer nantinya misalnya, atau mungkin seorang peneliti juga bisa ya. Karena akan banyak melakukan analisis di sini. Nah, ini tergantung teman-teman nanti ya. Ada fokus peminatannya di mana? Mau di klinis, mau di perkembangan pendidikan, atau di industri dan organisasi. Jadi sekali lagi nanti sambil dievaluasi, ya, sambil evaluasi bareng-bareng, kira-kira teman-teman punya kecocokan di mana, dan mungkin juga perlu disesuaikan dengan ketersediaan eh, lowongan kerja ya, karena tentu setelah setelah apa setelah lulus punya target berbeda ya, targetnya masing-masing ya. Ada yang mau tinggal di Jogja dulu misalnya, ada yang mau langsung pulang kampung misalnya, ada yang misalnya katakanlah pengen ke kota besar misalnya, atau pengen merantau, ya tergantung kan ya, tergantung targetnya. Oke, saya sambil share untuk teknis mengenai praktikum intervensi organisasi, teman-teman. Oke, baik. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, ada 2 mata kuliah sebenarnya di intervensi dasar ini. Ada teori dan ada praktek. Nah, kenapa kok perlu ada praktek? Ini penting saya kira teman-teman, karena di samping mempelajari teori, mempelajari konsep, yang kita harapkan teman-teman juga memiliki keterampilan, memiliki kemampuan. Jadi tidak hanya paham secara teori saja, tidak hanya paham secara konsep saja, tapi dari konsep yang telah dipelajari, itu teman-teman mampu untuk mengaplikasikan. Karena ingat besok kalau di pekerjaan, kalau di dunia kerja, itu yang dibutuhkan lebih ke aplikasi ya. Kalau misalnya teori, ya kalau misalnya Anda punya punya katakanlah gini, Anda punya IPK tinggi, tapi tidak bisa mampu untuk mengaplikasikan teorinya, kan percuma ya. Makanya teman-teman diharapkan ini semester akhir ya, istilahnya sudah masuk ke semester akhir, jadi selain mungkin beberapa tidak terlalu banyak kuliahnya, ya sambil kuliah kalau bisa sih sambil kembangin diri, sambil magang, sambil ikut kursus, sambil ikut pelatihan. Jadi besok pas teman-teman sudah saatnya lulus, itu tidak hanya lulus secara administratif ya, artinya nggak cuma ya wes kamu lulus sidang skripsi gelar SPSI,
Tapi di samping itu secara bekal dan kemampuan sudah cukup layak untuk bisa bersaing dengan lulusan-lulusan yang lainnya. Ingat ya, saingan Anda tidak hanya saingan di Mercu Buana, apalagi kalau di Jogja itu lulusan psikologi sangat banyak ya. Ada sekitar 15-an mungkin kampus yang punya jurusan psikologi. Dan di Mercu Buana memang yang paling banyak ya. Ini belum lagi saingan di lingkungan internal kita. Mungkin satu angkatan ada sekitar 300-400 orang ya lulus di saat yang bersamaan tahunnya. Nah, itulah saingan-saingan kalian. Makanya teman-teman harus menjadikan diri Anda berbeda dengan yang lainnya. Nah, berbedanya gimana? Itu tadi, Anda punya kelebihan, punya kemampuan, punya keterampilan yang bisa dijual ke dunia industri. Oke, teman-teman, mengenai teknis praktikum, ya, ini saya sampaikan bahwa kemarin sekilas ya mengenai mata kuliah intervensi dasar 3 di praktikum ini teman-teman nanti akan berlatih menjadi seorang konsultan, ya, akan berlatih menjadi seorang apa ya, semacam tim kerja ya, HRD lah, ya, bisa HRD, bisa konsultan, bisa mungkin calon psikolog. Jadi yang akan kita lakukan nanti ini teman-teman akan berlatih menjadi seorang konsultan SDM perusahaan. Jadi teman-teman punya proyek, ya, teman-teman punya punya kegiatan, nanti teman-teman akan menyelesaikan atau mungkin akan merekomendasikan program untuk menyelesaikan kasus di sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, karena ini masa pandemik, ya, ini beberapa mungkin tidak ada di Jogja, ada beberapa yang masih di kampung halaman. Jadi ini coba saya sesuaikan ya untuk apa? Untuk metode belajar kita, karena biasanya kalau kalau misalnya masa offline, kita benar-benar langsung kunjungan ya. Kita datang ke industri kecil misalnya, terus teman-teman akan langsung proses ya, melakukan assessment ya, melakukan wawancara di situ. Oke, yang pertama yang perlu dilakukan oleh teman-teman itu nanti akan membentuk tim kerja, membentuk kelompok ya. Nah, untuk kelompok instruksinya itu teman-teman sudah saya share di e-learning ya. Nanti teman-teman bisa cek di situ ya seperti apa teknisnya. Jadi untuk tim kelompok, berapa orang dalam kelompok ya, kita nanti akan jadi berapa kelompok itu nanti saya sesuaikan dengan jumlah anggota grup, dan mungkin nanti juga akan saya pandu melalui WhatsApp ya, di WA Group ya. Nanti saya akan pandu untuk melis ya daftar kelompok ini, dan kita harapkan minggu depan ya setidaknya kalau untuk membentuk kelompok 2-3 hari sudah selesai lah ya. Ya itu paling nggak cepat ya. Oke, kemudian untuk target selanjutnya. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah menentukan kelompoknya masing-masing, ini teman-teman istilahnya ketika membentuk kelompok, saya harap komitmen ya, komitmen antar anggota kelompok ya. Jangan asal nebeng, jangan asal cuma numpang nama, juga istilahnya punya kontribusi lah buat kelompok. Karena juga nggak enak tentunya sama yang lainnya juga kan. Dan saya harap teman-teman di forum kelompok ini bisa menunjukkan kontribusi terhadap penyelesaian tugas ini. Ya. Oke, untuk yang kedua, untuk menentukan lokasi organisasi. Baik, karena untuk intervensi ini kita masih sama-sama berlatih ya, masih sama-sama belajar. Jadi teman-teman untuk menentukan perusahaannya, ya, untuk menentukan lokasinya, itu carilah lokasi usaha kecil, organisasi yang tidak terlalu besar, yang kecil-kecil saja. Jadi tanpa harus menggunakan surat dan sebagainya ya. Istilahnya tentu di sekitarnya teman-teman sangat banyak ya usaha-usaha kecil yang paling tidak bisa dikatakan sebuah organisasi kecil ya.
semacam tempat laundry misalnya, fotokopian, atau mungkin eh, warung kelontong, rumah makan, kafe kecil misalnya. Jadi orientasinya adalah perusahaan atau organisasi yang profit, ada keuntungannya. Kalau misalnya teman-teman di Sedayu aja deh, ya di kawasan Pedes Argomulyo itu kan banyak banget, ya dari mulai BRI sampai ke kampus itu kan banyak banget usaha-usaha kecil. Nah, contohnya seperti itu, warung bakso, soto dan sebagainya, laundry, rental komputer mungkin misalnya, atau apapun itu, ya. Nah, untuk menentukan lokasi organisasinya, ini mohon dicermati teman-teman. Ini karena mungkin masing-masing kelompok anggotanya mungkin tersebar ya. Ada beberapa yang belum di Jogja, ada yang masih di kampung halaman. Nah, ini nanti untuk lokasinya kesepakatan masing-masing kelompok. Lokasinya itu akan ditentukan di mana. Jadi misalnya katakanlah ya, satu kelompok ya ada 5 orang, 2 orang di Jogja, 3 orang di Sumatera misalnya. Jadi lokasinya, alternatifnya itu bisa memilih lokasi usaha di sekitar salah satu anggota kelompok, atau bisa dipilih di Jogja. Misalnya katakanlah satu kelompok ada tadi ya, ada sekian orang, ada 8 orang, ternyata 6 orang sudah di Jogja semua. Ya wes, di Jogja saja. Berarti 2 orang yang tidak berada di Jogja itu nanti tetap melakukan kontribusi, tapi mungkin tidak langsung ke lapangannya. Ini yang nantinya masing-masing kelompok harus sepakat dulu seperti apa. Ya, jadi untuk pemilihan lokasi, monggo silakan bila kebanyakan di Jogja, silakan kalau misalnya ada di Jogja. Kalau kebanyakan masih tersebar, silakan kalau misalnya mau menggunakan lokasi yang ada di lokasi asal. Dan teman-teman juga bisa menggunakan lokasi atau mungkin tempat usaha di salah satu anggota kelompok. Misalnya, ada salah satu anggota kelompok yang punya warung makan. Ya udah, mau pakai itu ya nggak apa-apa. Atau misalnya katakanlah ada salah satu anggota kelompok yang kerja di kafe nih di Jogja, bisa pakai itu nggak? Bisa, bisa aja. Ya. Dan minimal paling nggak 3 orang ya, 2 sampai 3 orang. Karena kalau prinsipnya sebuah organisasi, 2 orang itu kan sudah disebut sebagai organisasi sebenarnya. Ya, jadi ketentuannya itu tadi ya, profit, ya, ada orientasi keuntungan, ya, kemudian minimal karyawannya itu dua orang. Jadi cari perusahaan yang kecil-kecil dulu saja. Ini sebagai saran untuk berlatih dulu. Nanti kalau misalnya teman-teman sudah punya banyak keterampilan, sudah banyak kemampuan, nanti dengan sendirinya ya akan mudah untuk bisa menyesuaikan dengan perusahaan yang lebih besar. Oke, kemudian, nah ini langkah-langkah yang nanti akan dilakukan oleh teman-teman. Ini harap nanti teman-teman mulai membuat semacam rancangan kegiatan ya. Jadi yang intinya dalam praktikum intervensi organisasi ini, teman-teman akan membuat suatu proyek ya, proyek untuk membantu. Nah, membantu menyelesaikan kasus organisasi dari sisi psikologisnya. Dan nantinya untuk intervensi organisasinya, ini teman-teman tidak harus sampai menerapkan ya, artinya baru sebatas rancangan saja. Jadi misalnya kayak kemarin misalnya, ya, oh ada restoran nih, ada restoran konsumennya banyak, tapi karyawannya sedikit. Terus mungkin programnya dari kalian ini perlu anu nih, perlu menambah skill bagi karyawannya nih, perlu ditambah pelatihan nih bagi karyawannya nih. Nah, Anda nggak usah sampai melakukan pelatihan, tapi berupa rancangan, berupa draft saja. Bentuknya hanya rekomendasi. Misalnya, ini butuh nambah karyawan, ini butuh rekrut orang, nggak perlu sampai merekrut. Ya, jadi kita hanya memberikan draft atau rancangan. Itulah prinsip seorang konsultan. Jadi kalau konsultan, orang yang dari pihak ketiga ya, yang ditugaskan membantu untuk menyelesaikan kasus yang ada di perusahaan, sifatnya tidak akan langsung melakukan intervensi, tetap nanti meminta persetujuan
dari perusahaan. Kalau misalnya intervensi mau dilakukan, ya dilakukan. Nah, kayak gitu konsultan. Cuma kalau di sini teman-teman hanya sampai di sampai di rancangan saja. Ya, ini tahapan untuk proses intervensi kurang lebih sama juga ya dengan individu atau kelompok ya. Membentuk kelompok ya, kemudian menentukan organisasi profit, kemudian setelah itu melakukan asesmen lapangan. Nah, nanti kita akan progres bertahap ya. Artinya teman-teman kira-kira pertemuan keempat nanti saya minta progresnya untuk kondisi perusahaannya. Jadi paling tidak pertemuan ketiga itu seharusnya teman-teman sudah dapat lokasi. Makanya kalau misalnya sekarang sudah bikin kelompok, kemudian 2-3 hari ini sudah mencari lokasi, saya kira akan lebih baik ya dicicil. Jadi paling enggak nanti di pertemuan keempat saya minta untuk progresnya masing-masing kelompok mengenai kondisi secara awal dulu ya, kondisi perusahaan atau kondisi organisasi yang Anda tangkap seperti apa. Nah, nanti setelah itu Anda akan melakukan diagnosis ya ketika muncul suatu permasalahan yang terjadi pada perusahaan, itu Anda harus menentukan yang menjadi akar masalahnya itu apa. Disitulah nanti akan ketahuan yang menjadi penyebabnya. Dan itulah nanti akan dibenahi ya dengan menggunakan program-program intervensi organisasi. Oke, ini langkah-langkahnya ya. Jadi nanti kita akan bertahap ya, update terus di grup teman-teman ya, informasi mengenai praktikum intervensi organisasi ini ya. Kemudian untuk evaluasi ya untuk UTS dan UAS ya. Untuk UTS nanti ujian tertulis individu, dan untuk UAS ya itu hanya mengumpulkan laporan saja. Jadi UAS nggak ada tes tertulis tapi hanya mengumpulkan laporan kerja. Tetapi nanti kita programkan setelah UTS ya. Ini mohon maaf ini salah tulis ya. Jadi setelah UTS nanti kita akan mengagendakan presentasi setiap kelompok. Ya, jadi setelah UTS nanti kita akan presentasi setiap kelompok. Nah, teknisnya bagaimana? Teknisnya nanti untuk presentasinya nanti kita menggunakan Zoom. Ya, dan yang melakukan presentasi yang tergabung di forum Zoom itu hanya kelompok yang dapat jatah maju saja. Saya ulangi ya. Jadi yang tergabung di Zoom nanti pas presentasi itu hanya kelompok yang dapat jatah maju. Dan nantinya videonya kita akan share di YouTube, dan video inilah yang nanti akan digunakan sebagai media absen atau media belajar bagi teman-teman yang belum maju. Seterusnya seperti itu. Ya, jadi setelah UTS nanti presentasi lewat Zoom ya, dan itu hanya kelompok yang dapat jatah maju saja. Misalnya kelompok 1 dapat jatah di pertemuan pertama setelah UTS. Ya udah, nanti kelompok 1 melakukan Zoom dengan saya. Nah, nanti hasilnya kita upload di YouTube ya, dan teman-teman yang lain dengan harap ya, saya harap juga melihat ya, mencermati, kemudian link di video YouTube itu sebagai media buat absensi di pertemuan-pertemuan setelah UTS. Kita lihat nanti berapa kelompok ya di kelas masing-masing. Bisa satu pertemuan satu kelompok, bisa satu pertemuan 2 kelompok, tergantung jumlah kelompoknya nanti. Nanti kita akan infokan. Ya. Oke, itu gambarannya teman-teman untuk praktikum intervensi dasar 3 organisasi. Jadi saya harapkan teman-teman ini membuka kembali ya buku-buku atau mungkin catatan-catatan terdahulu ya mengenai wawancara, observasi, mengenai buku PIO sendiri, karena kita akan banyak menggunakan buku-buku atau materi yang pernah kita pelajari sebelumnya. Itu saja saya kira teman-teman yang bisa saya sampaikan. Nanti teman-teman bisa absen ya, bisa absen di
di YouTube ya, absen di kolom komentar. Kalau misalnya dia mau ditanyakan juga bisa di situ nanti ya, seperti itu. Oke, itu aja saya kira teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Matur nuwun ya, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.